warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Hilmina Fahira dan sebelah kiri saya ada Ira Sri Damayanti, sebelah kanan saya Alifa Huwaida, dan sebelah kanannya Ana Oktaviani, belakang saya Sofa Fauzan, dan satunya lagi. Muhammad Dian. Kami di sini akan membacakan Q&A yang sudah sempat kami posting di Instagram pribadi atas nama Hilmina Fahira mengenai Q&A tentang Penmas. Jadi di sini kami akan menjawab satu persatu dari kalian. Apa aja sih yang kalian penasaran mengenai Penmas? Apa aja sih yang ada di Penmas? Pokoknya seputar Penmas. Kita akan mengenal Penmas lebih dalam yang akan dijawab oleh yang- semua. yang akan dijawab oleh semua anggota dari kelompok kita. Langsung saja pertanyaan pertama dari one underscore comment. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan dari Tasikmalaya. Sebenarnya saya juga dulu itu sempat ada kebingungan dalam Penmas ini atau PLS, nama dulunya itu. Nah, yang ingin dapat saya tanyakan yaitu bagaimana ya prospek kedepannya Penmas dalam perannya sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya kakak-kakak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari one underscore comment. Jadi di sini pendidikan masyarakat itu sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat mungkin terlalu luas gitu ya kalau untuk kesejahteraan masyarakat, karena emang kita targetnya pun tidak kayak semuanya bisa langsung menjadi kesejahteraan masyarakat. Namun di sini pendidikan masyarakat bisa membantu dalam memberdayakan masyarakat gitu, karena poin penting di sini dalam pendidikan masyarakat itu untuk memberdayakan masyarakat gitu. Masyarakat yang tadinya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keahlian, di dalam pendidikan masyarakat akan memberikan mereka kemampuan, keahlian yang akan membuat mereka itu berdaya, bisa memperpanjang taraf hidup mereka juga dengan kemampuan, karena kan dengan kemampuan, dengan ilmu, dengan keterampilan yang mereka miliki, mereka bisa melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk hidupnya sendiri, seperti itu. Jadi mungkin dari pendidikan masyarakat itu lebih ke memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat sih, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Rima Hovifa underscore. Hai kak, aku mau nanya nih, kalau kakak sendiri masuk Penmas untuk fokus ngambil peminatan apa dan kenapa alasannya kak? Terima kasih. Untuk pertanyaan ini akan dijawab satu persatu dari setiap anggotanya. Kalau untuk saya pribadi, saya ingin ngambil PNFI karena saya ingin merasakan menjadi seorang tutor, menjadi seorang guru dari peserta didik atau sasarannya itu yang tidak pernah menggapai pendidikan formal gitu, karena sasaran dari pendidikan masyarakat pun untuk menjadi guru itu sasarannya adalah peserta didik yang tidak bisa menggapai atau tidak pernah mencicipi pendidikan formal. Karena Penmas sendiri itu untuk penambah, pelengkap, dan pengembang dari pendidikan formal yang belum ada di pendidikan formal gitu. Jadi saya ingin ngambil konsentrasi dari PNFI seperti itu. Langsung saja ke Ira, akan mengambil konsentrasi apa? untuk saya sendiri, saya akan mengambil konsentrasi pemberdayaan masyarakat. Alasannya karena ya di setiap daerah, di setiap masyarakat pasti ada potensi sumber daya alamnya gitu. Nah, jadi saya ingin mengembangkan potensi alam yang ada di daerah itu menjadi sebuah potensi sesuatu yang bisa menjadi nilai tambah, nilai jual untuk menambah pendapatan suatu masyarakat. Lalu selanjutnya Alifa akan mengambil konsentrasi apa? Kalau untuk saya sendiri mau mengambil konsentrasi pelatihan, karena saya punya sedikit keterampilan, jadi ingin menyalurkan sedikit keterampilan saya untuk masyarakat lainnya. Siapa tahu berguna, bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ekonominya. Selanjutnya kepada Ane akan mengambil konsentrasi apa? Saya ingin mengambil konsentrasi pemberdayaan karena saya ingin berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Udah. Oh, iya.
selanjutnya Sofa. Saya konsentrasinya lebih kepada pemberdayaan masyarakat karena saya ingin terjun langsung ke masyarakat itu sendiri dan ingin bersosialisasi langsung dengan masyarakat itu. Selanjutnya terakhir Gian, bagaimana? Untuk saya sih lebih berkonsentrasi kepada pelatihan karena yang pertama saya ingin membuka sebuah lembaga kursus yang dimana memanfaatkan sumber daya manusia terutama di daerah saya sendiri gitu. Oke guys, mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis dan kita pindah ke tempat yang lebih Aman. aman. Karena tadi kami take di luar dan ternyata hujan, jadi kami akan pindah ke tempat yang lebih terlindungi, lebih aman gitu. Jadi kita akan melanjutkan Q&A yang tadi karena tadi baru 2 pertanyaan yang baru kita jawab. Yang selanjutnya itu pertanyaan ketiga dari Aulia Fatma, ada 5A-nya. Aul ini ya. Hai Kak, mau tanya dong keluh kesah kalian menjadi mahasiswa atau mahasiswi pendidikan masyarakat itu apa? Kalau dari saya pribadi, keluh kesahnya mungkin kalau orang lainnya pertama kali masuk kuliah itu udah kayak tergambar gitu dia akan menjadi seperti apa. Mungkin sebagian besar ya gitu, 80% lah dari mahasiswa pendidikan masyarakat itu masih masuk ke pendidikan masyarakat itu masih bingung terhadap prospek kerja dari pendidikan masyarakat itu sendiri. Kayak masa depannya itu akan menjadi seperti apa gitu, karena dari pendidikan masyarakat sendiri itu pun sangat luas gitu. Jadi kita tidak ada ranah khusus yang benar-benar khusus untuk pendidikan masyarakat gitu, karena saking luasnya dari pendidikan masyarakat itu sendiri gitu. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, dengan bimbingan dari para dosen-dosen yang alhamdulillah sangat baik sekali, dosen-dosen dari Penmas yang benar-benar membimbing kita dari yang tadinya kita tidak paham, kita masih bingung, kita masih semacam kayak terasingkan gitu. Jurusan kita tuh masih orang-orang masih banyak tidak mengetahui jurusan awam. Iya, orang-orang masih awam gitu terhadap bukan hanya orang lain gitu, kita aja yang masuk. Iya, yang masuk jurusan pendidikan masyarakat itu masih kayak bingung apa sih pendidikan masyarakat gitu. Tapi dengan bimbingan dosen yang alhamdulillah luar biasa sangat baik sekali gitu, kita pun sudah mulai mengerti gitu. Ternyata pendidikan masyarakat itu sangat luas. Kita bisa menjadi apa aja di pendidikan masyarakat gitu. Jadi seperti itulah mungkin keluh kesahnya. Alhamdulillah sih untuk sampai sekarang sudah ada gambaran gitu akan menjadi seperti apa gitu. Karena kita juga sudah semester 5. Mungkin tambahan lagi dari yang lainnya? Boleh Ira? Saya dulu ya. Iya boleh. Mungkin ini berbicara keluh kesah secara pribadi ya, menyangkut dengan tingkat, sekarang kan tingkat semester 5 gitu, tingkat berapa kita tingkat 3 ya? Tingkat 3. Ya dimana ya bener gitu kata dosen, dimana tingkat semester 5 ini tuh di masa-masa jenuh karena mungkin banyak tugas juga, ditambah emang sekarang COVID gitu. Udah, mungkin ada tambahan dari yang lain? Coba Ada tambahan nggak? coba enggak Cukup sih ya. Cukup sih keluh kesah. Paling Non sekarang agak ketemu sama teman ya susah, terus biasa kerja kelompok bertatap langsung dengan teman-teman, sekarang jadi sendiri-sendiri lewat daring jadi pusing. Banyak pelajaran mata kuliah yang udah masuk Karena banyak hambatan juga mungkin ya, karena sekarang semuanya itu mengandalkan IT gitu, semuanya apa-apa bikin video kita sedangkan kreasi. masih banyak orang yang kurang melek di IT. Iya. Jadi nggak semua orang melek di IT, jadi susah. Walaupun ini kondisi yang tidak bisa kita kendalikan gitu, karena ini juga sebuah wabah yang emang bukan kita saja yang merasakan tapi semua. Tapi alhamdulillah insya Allah lah kita bisa mengikuti dengan baik, walaupun emang ya seperti yang tadi dikatakan banyak pelajaran yang tidak masuk, tapi mudah-mudahan lah ya semester depan kita masuk offline. Amin. Langsung saja mungkin pertanyaan selanjutnya ada Bestia Rayosa. Selama menjadi mahasiswa atau mahasiswi jurusan Penmas, pengen tahu matkul apa yang paling disukai dan apa alasannya? Misal mungkin karena dosennya atau karena isi yang dibahas dari materi tersebut. Terima kasih. Dari Hilmi dulu ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Dari Hilmi sih paling suka itu
mata kuliah komunikasi sosial sih, karena satu dosennya baik ya, Pak Haji Adam, I love you so much. karena emang apa ya, materinya itu benar-benar kita kan prospeknya itu langsung terjun ke masyarakat ya, jadi yang harus diasah itu komunikasi kita, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi komunikasi sosial itu kayak benar-benar sangat penting, dan itu benar-benar apa ya, harus diimplementasikan gitu, bukan hanya saat kita ada program dengan masyarakat, namun di sekeliling, di sekitar kita juga harus melakukan komunikasi sosial dengan baik gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang emang derajat kita tuh ya pastilah maha di atasnya siswa gitu, jadi kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan orang lain. Dan seperti itu sih, dari materinya pun, dari komunikasi sosial itu benar-benar mencakup apa dari komunikasi yang baik, macam-macam komunikasi, jenis-jenis komunikasi itu dijelaskan semuanya dengan dosen yang Pak Haji Adam luar biasa. Oke, selanjutnya dari anggota lain untuk menjawab pertanyaan dari Bestia Rayosa, mata kuliah yang paling disukai dengan alasannya seperti apa? Dari Gian. Untuk saya sendiri, mata kuliah yang saya suka itu adalah teknologi pembelajaran yang didosenin oleh Pak Dik Kurniawan. Yang pertama karena teknologi pembelajaran itu dalam masa pandemi kali ini sangat membantu kita dalam proses pembelajaran, terus mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih baru dalam menguasai media teknologi gitu. Dan tambahan lagi, video ini pun adalah untuk memenuhi salah satu tugas Pak Didik dari mata kuliah teknologi pembelajaran, seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak sudah menemukan kami berenam. Lanjut ke siapa nih? Ya. Oh, siapa. Kalau saya sendiri, saya lebih menyukai mata kuliah pemberdayaan masyarakat, karena dari sana saya bisa banyak belajar cara bersosialisasi dengan masyarakat, dan dosennya juga baik. Ada yang diberi bantuan. Saya ya. Lanjut. Untuk saya sendiri mungkin suka dengan mata kuliah di semester sekarang, semester 5, yaitu mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh guru. Karena alasannya dalam matkul ini saya menemukan hal baru bagaimana cara menjadi tutor atau guru dengan membuat RPP, membuat video pembelajaran, membuat yang kurikulum gitu untuk keberlangsungan pembelajaran di PKBM. Nah, itu adalah salah satu matkul yang saya sukai. Lanjut ke Anda, boleh. Kalau saya sendiri lebih suka matkul konsep dasar PLS, karena dari matkul itu saya bisa mengetahui dasar-dasar pendidikan masyarakat itu seperti apa, terus bisa lebih tahu lebih jauh gitu tentang pendidikan masyarakat. Udah sih. Terakhir, Alifa. Kalau untuk saya sih pendidikan keluarga, soalnya ternyata pendidikan itu tidak hanya bermulai di sekolah, ternyata bermulai dari keluarga terlebih dahulu. Pendidikan anak informal dari dalam, ternyata semua pendidikan itu berawal dari keluarga, bukan hanya di sekolah aja. Contohnya di sekolah hanya berlangsung 8 jam atau 9 jam, 7 jam pembelajaran, sedangkan di sisanya dalam 24 jam sisanya berada di rumah. Jadi sebagian besar pembelajaran itu berada di rumah, ternyata dalam individual. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.